Salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan pelajaran Alkitab yang berjudul Dasar-dasar Homiletika atau Ilmu Berkhotbah. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Latar belakang dari tulisan ini adalah 1. Bagi pengkhotbah pemula, biasanya khotbah itu adalah tiruan dari khotbah yang pernah didengarnya. 2. Mungkin bagi yang sudah sedikit bisa, dia mengambil bahan dari YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, juga bahan ini untuk mengingatkan lagi bagi yang sudah lupa bagaimana seharusnya berkhotbah. Homiletika berasal dari kata Yunani, homilia, yang berarti perundingan, penguraian, dan khotbah. Jadi, homiletika artinya berkhotbah, di mana pokok bahasan yang disampaikan dapat disajikan dengan jelas, nyata, dan berkuasa. Dasar teologi berkhotbah. Yang pertama, Allah itu penuh kasih dan pengampunan. Tapi karena dosa, manusia tidak dapat mengenal keberadaan Allah secara benar. Karena itu harus diajarkan dan diberitakan melalui satu khotbah. Yang kedua, firman Allah berkuasa. Alkitab adalah firman Allah. Allah akan berbicara melalui firman-Nya yang berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan dosa dan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, Allah memakai manusia. Dalam amanat agungnya, Yesus menghendaki agar kita menyaksikan pribadi dan karyanya, jadi manusia dapat menjadi alat pemberitaan firman Allah. Pengkhotbah bisa salah berkhotbah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Yang keempat, manusia butuh firman Tuhan. Adapun kebutuhan manusia itu adalah A. Butuh mendengar Injil yang menyelamatkan. B. Butuh pengajaran tentang segala kebenaran Allah. C. Butuh etika agar dapat menjalankan hidupnya. D. Butuh melayani agar dapat berterima kasih kepada Tuhan. E. Butuh memuji dan menyembah Tuhan agar dapat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tujuan khotbah. Yang pertama, manusia mengenal Allah secara benar. Manusia perlu mengenal Allah secara benar, mengenal kasih Allah, mengenal keadilan dan hukuman Allah, agar manusia bertobat dan berhati-hati hidup dalam dunia ini. Jadi berkhotbah bertujuan agar manusia mengenal Allah. Yang kedua, menerangkan Yesus Kristus. Yesus menginginkan agar kita memberitakan Injil, sehingga pribadi dan karya Kristus yang merupakan inti berita Alkitab dapat diterangkan dengan jelas, dan dengan demikian manusia lebih mengenal Yesus. Yang ketiga, terjadi pertobatan, yaitu supaya orang berdosa mengalami peristiwa kelahiran baru dalam Kristus dan didamaikan dengan Allah. Yohanes 16 ayat 18. Yang keempat, mengubah orang makin dewasa. Perubahan menuju kepada kedewasaan dalam iman, yaitu pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya, meneguhkan dan menimbulkan iman, serta pertumbuhan karakter dan sifat-sifatnya. Yang kelima, menghibur orang yang menderita. Jika seseorang dijelaskan secara benar dalam pengajaran firman Allah, maka ia menjadi cukup kuat dalam menghadapi pencobaan. 6. Lebih mencintai Alkitab.
Alkitab adalah jawaban atas semua pergumulan, ketakutan, dan kerinduan manusia. Untuk itu, khotbah disampaikan dengan memperhatikan 3 prinsip, yaitu pertama, khotbah harus disampaikan secara menarik. Jika disampaikan tanpa memperhatikan prinsip ini, banyak orang yang tidak dapat mengikutinya dengan seksama. Kedua, khotbah harus disampaikan sejelas mungkin, sehingga sebagian besar jemaat dapat mengerti. Berbicaralah secara jelas, kalimat yang jelas, alur pikiran yang jelas, dan terutama pesan yang jelas. Ketiga, pengkhotbah harus memotivasi pendengar sehingga jemaat mau melakukan apa yang diperolehnya. Jadi pengkhotbah harus berdoa agar kuasa Roh Allah bekerja melalui khotbah yang ia sampaikan. Khotbah yang efektif. Yang pertama, sesuai dengan Alkitab. Berita yang disampaikan harus bersumber dari Alkitab sebab firman Allah itu berotoritas dan menjawab semua persoalan manusia di dunia. Yang kedua, beritanya jelas. Berilah satu topik yang jelas dan judul yang tepat. Jangan buat khotbah yang membingungkan karena terlalu banyak topik sehingga susah diingat. Yang ketiga, menarik. Gunakan gerakan tubuh, yaitu mata, tangan, dan badan. Suara tidak monoton dan membosankan. Juga diberi ilustrasi dan pendahuluan dan penutup yang baik. Yang keempat, relevan. Harus menyentuh kehidupan pendengar. Karena itu perlu diketahui apa yang dibutuhkan oleh pendengar. Yang kelima, menjiwai. Ada penjiwaan dalam berkhotbah dan memperhatikan kaidah ilmu berkhotbah, sehingga khotbah menjadi lebih hidup. Langkah dalam persiapan naskah khotbah. Yang pertama, tentukan jenis khotbah. Tentukan jenis khotbah, tekstual, topikal, ekspositori, atau biografi. Pilihan ini tergantung pada kebutuhan pendengar. Yang kedua, tentukan dan rumuskan tujuan. Tujuan menyatakan apa yang diharapkan terjadi saat pendengar mendengarkannya. Ketiga, galilah bagian Alkitab. Perhatikan latar belakang penulisan, konteksnya, tujuan penulisan, pribadi yang muncul, dan arti dari kata penting dalam tiap bagian Alkitab tersebut. Yang keempat, buatlah garis besar khotbah. Perhatikanlah susunannya, sistematika, logika, kesatuan struktur, serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Naskah khotbah yang baik mempunyai struktur yang baik. Yang kelima, carilah ilustrasi yang tepat. Jika ilustrasi yang digunakan secara tepat dan dibawakan dengan penghayatan yang dalam, maka akan mempertajam isi khotbah. 6. Pendahuluan dan penutup yang menarik. Pendahuluan adalah jendela yang baik agar orang dapat melihat isi khotbah. Sedangkan penutup membuat orang ingat apa yang sudah didengarnya dan bersikap sesuai materi. Khotbah menurut struktur. Khotbah topikal mempunyai topik tertentu, berkisar pada sebuah pokok bahasan dari dalam atau luar Alkitab. Contoh, jangan menukar keselamatanmu, nikmati masa mudamu, pengajaran dan kesaksian hidup, perempuan berdosa yang diampuni, Raja Wali terbang tinggi, belajarlah pada semut. Khotbah tekstual berdasarkan pada satu atau beberapa ayat dan menerangkannya. Pokok bahasan diambil dari ayat ini. Contoh, asal kujamah saja jubahnya. Orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Berilah aku minum. Ayub tetap kuat imannya. Domba di tengah serigala. Khotbah ekspositori
didasarkan pada satu atau sebagian perikop Alkitab yang bahasan utama dan bahasan sekundernya diambil dari ayat tersebut. Contoh, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur 73. Kasih, 1 Korintus 13 ayat 1-13. Kewajiban orang tua, Titus 2 ayat 1-5. Manusia dibenarkan karena iman, Roma 3 ayat 21-25. Khotbah biografi, yaitu membahas tokoh-tokoh Alkitab. Contoh, Abraham menjadi berkat, Musa hamba yang taat, Yohanes murid yang dikasihi Tuhan, Petrus seorang pemberani, Yakub martir pertama. Ada tuntutan bagi pengkhotbah. Yang pertama, harus menjadi teladan. Pengkhotbah harus menjadi teladan agar jemaat dapat menerima berita yang disampaikan. Jika ia tidak bisa menjadi teladan, mungkin ia dapat berkhotbah dengan baik, namun sikapnya itu akan menghalangi jemaat untuk menerimanya dengan baik. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Pengkhotbah harus merenungkan firman Tuhan agar berita itu menyatu dengan kehidupan pengkhotbah, sehingga penyampaian firman Tuhan tidak hanya bersandar pada kemampuan fasih lidah saja. Yang ketiga, tuntutlah kemajuan. Dunia berkembang dengan cepat sehingga menuntut pengkhotbah untuk mengantisipasi perubahan tersebut agar dapat menjawab kebutuhan pada zamannya. 4. Hati-hati terhadap uang. Seorang pengkhotbah yang laris dapat terjebak ke dalam cinta akan uang. Yang kelima, hati-hati pengajaran palsu. Alkitab berkata, awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Harus berhati-hati, jangan sampai diri sendiri ditolak. Keenam, jangan sombong. Jangan sombong apabila seseorang amat fasih lidah. Ingat, pengkhotbah hanyalah alat Tuhan. Yang ketujuh, jangan mengulangi khotbah yang sama. Hati-hati jika karena kemalasan dan tidak memiliki persiapan, sehingga harus mengulang-ulang khotbah yang sama di tempat yang sama. Itu harus dihindari. Sekianlah, Tuhan memberkati. Amin.